Oke, selamat malam semua. Kembali lagi bersama saya di channel Imgas Trading Tip ya. Jadi malam ini kita mau bikin setup trading untuk besok di time frame 15 menit. Oke, kita langsung menggunakan indikator yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi di sini saya akan tambahkan sedikit. Di sini ada sinyal sell ya teman-teman ya. Jadi di sini ada sinyal sell. Kemudian kita akan coba analisis di time frame 1 jam terlebih dahulu karena besok marketnya eh, bisa dibilang akan ada beberapa news ya, saya sempat baca, mudah-mudahan news besok memberikan impact yang bagus ke market. Oke, di sini ada order block teman-teman ya di time frame 1 jam. Seperti biasa saya lebih senang menggunakan di time frame 1 jam. Dan kita lihat di bagian sini ya. Di sini ada sedikit apa namanya daerah order block ya. Jadi order block di sini ini udah digambarin sama indikatornya. Jadi indikator yang udah menganalisa. Jadi kita tinggal eksekusi marketnya seperti itu. Nah, seperti analisa kita yang sebelumnya, di sini kita tidak bisa entry trade terlebih dahulu di time frame 1 jam. Kenapa? Karena area SNR di bawah masih jauh ya. Kemudian di sini juga terdapat area yang namanya resisten. Di sini kemungkinan akan ada pemantulan teman-teman ya. Jadi akan ada pemantulan atau koreksi sebelum harga menyentuh ya, sebelum harga masuk ke 2033 ya teman-teman ya. Oke, di sini kemungkinan akan terjadi koreksi atau pemantulan ke arah sampai dia membuat resisten baru di sebelah sini ya teman-teman ya. Jadi di sini masih ada area resisten untuk posisi kita bisa entry sell-nya itu adalah di sini teman-teman ya. Oke, sebelah sini. Jadi untuk market kita ambil open posisi sell di 2046 ya. Kemudian ini menjadi zona untuk sell. Zona sell kita ada di sebelah sini teman-teman ya. Yang menjadi zona sell kita. Kita ganti dulu latarnya. Zona sell. Kemudian di sini adalah zona buy. Jadi kita gunakan di sini zona buy-nya. Sebentar. Zona buy. Oke, kita bisa buy di area sini scalping teman-teman ya. Jadi kalau misalkan market menembus turun, ada dua kondisi di sini apabila market menembus turun ya dari sini menembus ke arah order block di sini kemungkinan dia sampai di harga sekian ya. Kemudian dia mantul naik ke atas baru kita open posisi di bagian sini ya teman-teman ya. Oke, di sini ada dua kondisi di mana ini menjadi kondisi kedua ya. Saya akan buat di sini sedikit note ya. Kondisi kedua apabila di break. Kemudian di sini kondisi pertama teman-teman ya. Saya kasih catatan terlebih dahulu. Kondisi pertama apabila jadi koreksi atau pemantulan. Oh, oke. Di sini ada dua kondisi yang berbeda teman-teman ya. Jadi di sini saya akan tanya sedikit. Nah, setelah kita mendapatkan area ini ya, jadi kita akan coba masuk ke time frame 15 ya. Apakah sinyal yang kemarin kita share itu akurat atau tidak ya. Oke, di sini benar saja teman-teman ya. Di sini ada kemungkinan market masuk sampai ke harga di sini ya kalau dia menembus teman-teman ya. Jadi kalau dia menembus kita akan cari open posisi untuk buy di kisaran harga ini. Di kisaran harga ini. Zona buy kedua.
Oke, zona buy kedua, kalau semisal buy di sini kita loss ya, dan kita akan tunggu area berikutnya seperti yang udah pernah saya share sebelumnya. Oke, jadi inilah kisaran kondisi untuk besok teman-teman ya. Jadi di sini masih ada resisten kuat yang masih belum ditembus ya. Kemungkinan akan terjadi koreksi pemantulan di harga 2033 dan dari kondisi marketnya juga akan cenderung untuk bullish teman-teman ya. Karena di sini kita lihat sendiri dari harga segini dia sudah mencapai harga tertingginya di harga 2041. Kemungkinan dia masuk ke 2033 dan melakukan koreksi kemudian melanjutkan arah trennya kembali. Di sini kalau kita cermati teman-teman ya, kalau kita cermati di time frame 15, di sini terdapat support yang sudah ditembus teman-teman ya. Ini menjadi support yang sudah ditembus teman-teman ya. Oke, di sini ya, di sini udah ditembus ya. Jadi biarkan dia turun sampai masuk ke area ini ya, karena di sini ada area pemantulan apa namanya kuat ya, strong di sini teman-teman ya. Di sini ada resisten, kemudian di sini ada koreksi, kemungkinan di sini akan menjadi area untuk kita entry buy besok ya. Kemudian kalau misalkan buy di sini kita loss, kita akan mengambil sell di sebelah sini. Di zona buy ini kita akan ambil sell di sebelah sini ya. Jadi sini sell apabila loss di area pemantulan. Oke, di sini ada dua kondisi ya. Nah, teman-teman bisa cek lagi apakah analisa teman-teman sama atau sesuai dengan ini ya. Kalau kita lihat di sini ya, ini kan areanya terlalu besar teman-teman ya. Jadi di sini sudah diberikan area, namun mungkin saya akan perkecil sedikit di sini areanya teman-teman. Ini adalah area yang bisa dibilang menjadi titik pantul ya kalau misalkan market bisa kembali masuk ke harga 2028 seperti itu ya. Jadi untuk XAUUSD di time frame 1 jam maupun apa namanya di time frame 15 ini sangat bagus setupnya. Kemungkinan besok kita akan lihat juga ya apakah kondisi ini memungkinkan untuk terjadinya koreksi seperti itu. Oke, jadi di sini kita akan fokus menggunakan indikator ini sampai beberapa hari ya teman-teman. Beberapa hari ke depan kemungkinan kita akan coba backtest selama 1 minggu apakah sinyal dari indikator itu akurat atau tidak seperti ya. Untuk di time frame 15 dia ada terjadi konfirmasi sell, memang benar ya karena di sini masih masuk ke area sell-nya dia sampai di harga 2033 ya. Kemungkinan akan ada terjadi pemantulan di area sini ya. Area sini pemantulan dia akan naik ke atas ya sampai ke harga 2045 teman-teman ya karena di sini ada strong resisten yang masih belum ditembus ya di area sini teman-teman ya. Dan di sini juga ada resisten. Kemungkinan dia akan mengejar area resisten berikutnya. Walaupun di sini terdapat support yang sudah ditembus ya, tapi di sini bisa kita lihat di area sini supportnya masih jauh teman-teman ya. Oke. Nah ini teman-teman ya. Di sini area supportnya ini masih jauh teman-teman. Nah sini. Ini supportnya masih jauh di bawah dan dia lebih dekat ke SNR di bagian atas ini ya. Kalau untuk mencari ini hanya 80 pip, kalau ke bawah itu bisa sampai 10 pip ya. Jadi kita cari area terdekatnya, kemungkinan dia akan masuk ke area ini ya, sampai 90 pip ya. Kalau nggak 90 pip, kita ambil sampai di 30 pip aja teman-teman ya, kalau terjadi pemantulan. Jadi kita ambil TP, SL ya, di 20 sampai 30 pip. Jadi amankan aja di sini terlebih dahulu dan besok kita coba challenge lagi di akun ini teman-teman ya. Kalau USD kan udah kemarin minggu kemarin ya. Jadi minggu ini kita akan coba challenge di akun Sen teman-teman ya, di akun Sen. Dan saya juga akan informasikan gimana sih cara profit 100% dengan menggunakan akun Sen. Jadi kalau misalkan teman-teman trade ya, kalau misalkan menggunakan USD kan sangat riskan ya teman-teman ya. Riskannya kenapa? Karena kalau kita modal minim ya naruh SL di $2 sampai 1,5 itu kita semisal
4 sampai 3 kali trade aja udah bablas teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman punya analisa yang bagus nggak masalah. Buat teman-teman yang masih masih pemula dan memang belum terbiasa melihat market ya, belum berpengalaman, ya teman-teman pakai akun Sen aja terlebih dahulu, atau lebih baik teman-teman pakai akun demo ya. Jalan di akun demo selama sebulan, apakah menguntungkan atau tidak teman-teman ya. Kalau misalkan tidak, teman-teman koreksi lagi, perbaiki strateginya, biar strateginya itu benar-benar teman-teman kuasai seperti itu. Oke, besok saya akan coba untuk deposit di akun Sen ya, di akun Sen saya akan buat lagi, atau saya akan buat social trade ya teman-teman ya. Social trade saya akan coba apakah social trade itu sangat membantu atau tidak teman-teman ya. Jadi saya juga penasaran, karena kalau misalkan social trade itu kita kan dapat istilahnya, kalian juga investasi di sana dan modalnya juga mengikuti trade yang saya lakukan seperti itu. Cuma nanti saya ada ngambil komisi sekian persen kalau nggak salah ya. Di situ ada dijelasin kalau kita bisa naruh komisi berapa persen ya dari keuntungan yang kita raih seperti itu. Nah, jadi saya akan coba mungkin di bulan Maret teman-teman ya, karena bulan ini memang nggak bisa dikarenakan padatnya jadwal. Jadi kemungkinan di pertengahan bulan Maret saya baru bisa mulai. Nah, untuk analisa kita di XAUUSD time frame 1 jam cukup sampai di sini. Mudah-mudahan besok outlook kita ini bisa masuk dan ada beberapa yang profit teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal analisa kembali ya, ini adalah area-area yang memang saya jadikan acuan untuk kita melakukan trade besok ya teman-teman ya. Jadi baik di demo maupun real, zona ini menjadi zona yang menurut saya cukup bagus untuk analisa besok. Oke, itu aja dari saya, biar nggak memakan waktu yang cukup lama. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau ada pertanyaan, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di video-video berikutnya, bye-bye.